Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eva Nur Yulianti, NIM 87753776. Hari ini saya akan praktikum IPA, yaitu tentang simbiosis. Simbiosis parasitisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis mutualisme. Kita bisa melihat, saya akan mencari beberapa simbiosis di tanah sekitaran, di kebun sekitaran rumah saya. Tujuan praktik ini yaitu mengidentifikasi simbiosis parasitisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis mutualisme di lingkungan sekitar. Adapun alat dan bahannya adalah yang pertama alat-alat tulis, yang kedua lembar pengamatan, yang ketiga adalah lingkungan sekitar. Simbiosis dibagi menjadi 3 jenis, yaitu simbiosis parasitisme, simbiosis komensalisme, simbiosis mutualisme. Hubungan yang khas antar makhluk hidup disebut simbiosis. Simbiosis bertujuan sebagai usaha makhluk hidup untuk bertahan hidup di lingkungannya. Yang pertama adalah simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antara makhluk hidup yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain. Berikut contoh simbiosis parasitisme hasil pengamatan yang saya lakukan. Yang pertama adalah hubungan antara nyamuk dan manusia. Nyamuk memperoleh makanan dengan cara menghisap darah dari tubuh manusia, sedangkan manusia dirugikan karena bagian tubuh yang dihisap nyamuk menjadi gatal, bentol-bentol, bahkan dapat berpotensi terjangkit penyakit demam berdarah. Yang kedua adalah hubungan antara kutu putih dan pohon jeruk. Kutu putih merupakan pihak yang mendapatkan keuntungan karena mendapatkan zat-zat makanan dari pohon jeruk supaya ia terus bertahan hidup. Namun, pohon jeruk mengalami kerugian karena daun jeruk akan menguning, mengerut, busuk, dan juga layu. Semakin banyaknya kutu putih akan mengakibatkan pohon jeruk mati karena banyaknya sari makanannya yang diambil. Hubungan yang ketiga adalah hubungan benalu dan pohon jambu. Benalu adalah parasit yang mendapat keuntungan berupa makanan dan perlindungan dari pohon jambu. Sementara pohon jambu dirugikan karena sari makanannya diambil oleh benalu. Hubungan yang keempat adalah hubungan antara ulat dan kacang panjang adalah hubungan simbiosis parasitisme. Ulat memakan daun kacang panjang yang merugikan kacang panjang dan menguntungkan ulat. Ulat sebagai hama merusak tanaman sehingga kacang panjang tidak dapat tumbuh dan menghasilkan buah dengan optimal. Sementara itu, ulat mendapatkan nutrisi dari daun kacang panjang. Contoh terakhir simbiosis parasitisme yang saya temukan adalah hubungan antara belalang dan pohon cabai. Belalang akan menguntungkan dirinya sendiri dengan memakan daun cabai, sedangkan pohon cabai akan dirugikan karena daunnya menjadi berkurang. Selanjutnya adalah simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan antara makhluk hidup yang hanya menguntungkan satu pihak. Artinya, pihak lain tidak dirugikan. Berikut contoh simbiosis komensalisme yang sudah saya amati. Hubungan antara tumbuhan paku dengan pohon mangga adalah contoh simbiosis komensalisme, di mana tumbuhan paku menempel pada pohon mangga tanpa memberikan keuntungan atau kerugian bagi pohon tersebut. Tumbuhan paku menggunakan pohon mangga sebagai tempat untuk menempel dan mendapatkan cahaya matahari, air, dan zat-zat untuk fotosintesis.
Hubungan antara anggrek dan pohon belimbing adalah contoh simbiosis komensalisme, di mana anggrek mendapatkan keuntungan dari pohon belimbing tanpa memberikan dampak negatif atau positif bagi pohon tersebut. Anggrek menggunakan pohon belimbing sebagai tempat untuk menempel dan tumbuh, memanfaatkan sinar matahari dan air yang tersedia. Pohon belimbing tidak mengalami keuntungan atau kerugian dari kehadiran anggrek. Contoh ketiga yang termasuk simbiosis komensalisme adalah hubungan antara laba-laba dan pohon mangga. Laba-laba mendapatkan manfaat dari pohon mangga, yaitu tempat untuk membangun jaring dan berlindung. Sementara pohon mangga tidak mendapatkan keuntungan ataupun kerugian dari laba-laba. Contoh keempat yang termasuk simbiosis komensalisme adalah hubungan antara bunga telang dan pohon palem. Bunga telang yang merupakan tanaman merambat akan mendapatkan keuntungan dengan menggunakan pohon palem sebagai tempat untuk merambat dan mendapatkan dukungan. Sementara pohon palem tidak mengalami keuntungan atau kerugian dari keberadaan bunga terakhir yang termasuk simbiosis komensalisme adalah tanaman sirih dan pohon kelor. Tanaman sirih yang merambat akan mendapatkan tempat tinggal dan dukungan dari pohon kelor, sedangkan pohon kelor tidak mendapatkan keuntungan ataupun kerugian dari keberadaan tanaman sirih. Jenis simbiosis yang ketiga adalah simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua organisme yang berbeda tetapi saling menguntungkan antara satu sama lain. Berikut contoh simbiosis mutualisme hasil pengamatan saya. Yang pertama, termasuk contoh simbiosis mutualisme adalah hubungan antara lebah dengan bunga. Kedua makhluk hidup ini saling menguntungkan, di mana lebah mendapatkan makanan dari bunga atau nektar dan bunga dibantu dalam proses penyerbukannya oleh lebah. Contoh simbiosis mutualisme yang kedua adalah hubungan antara manusia dan tumbuhan, di mana kedua belah pihak saling mendapatkan manfaat. Manusia mendapatkan oksigen dan makanan dari tumbuhan. Sementara itu, tumbuhan mendapatkan karbon dioksida dari manusia untuk berfotosintesis. Contoh yang ketiga yaitu hubungan antara semut dan pohon sawo yang termasuk simbiosis mutualisme karena semut dapat melindungi pohon sawo dari hama atau predator, sedangkan pohon sawo memberikan tempat tinggal dan sumber makanan kepada semut. Keempat adalah hubungan antara cacing tanah dan tumbuhan. Cacing tanah membantu menyuburkan tanah dengan membuat lubang dan mengaduknya, yang menguntungkan tumbuhan karena memudahkan pertumbuhan akar dan menyerap nutrisi. Sebaliknya, cacing tanah mendapatkan keuntungan dari kotoran tumbuhan yang kaya nutrisi yang menjadikan makanan. Contoh terakhir dari simbiosis mutualisme adalah hubungan kupu-kupu dan bunga. Hubungan kupu-kupu dan bunga merupakan hubungan simbiosis mutualisme, yaitu kedua belah pihak saling menguntungkan. Kupu-kupu mendapatkan makanan atau nektar dari bunga, sedangkan bunga dibantu dalam proses penyerbukannya oleh kupu-kupu. Kesimpulan praktik yang sudah saya lakukan adalah simbiosis merupakan bentuk interaksi antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis yang berhubungan secara erat dan berhubungan dalam jangka waktu tertentu. Hubungan ini akan menguntungkan kedua belah pihak atau kita sebut dengan simbiosis mutualisme, merugikan salah satu pihaknya atau kita sebut dengan simbiosis parasitisme, atau menguntungkan satu pihak dan tidak merugikan pihak lain atau kita sebut dengan komensalisme. Demikian praktikum IPA yang sudah saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.